Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik para pemirsa Kajian Sunnah Bandung yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Kembali lagi di acara Tausiah, tanya urusan syariat dan muamalah. Kita ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaan yang masuk, dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Ustaz Abu Marwan Hafizahullah. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, kita langsung tanya jawab. Fadhal. Dari Adi, usia 33 tahun, domisili Garut. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita berakad kepada seseorang dengan akad hutang piutang? Namun orang tersebut tidak mau berakad hutang piutang. Lebih tepatnya memberi secara cuma-cuma kepada kita. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bisa duduk di kajian sekarang ini berkaitan dengan menjawab pertanyaan berkaitan dengan muamalah syar'iyyah. Pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan seseorang yang diberikan sejumlah harta, sejumlah uang yang keinginan orang yang diberikan tadi adalah akadnya hutang piutang. Namun orang yang memberikan menginginkan dia memberikan secara cuma-cuma. Baik. Ini kembali kepada ihsan ya. Bagaimana seseorang berbuat baik memberikan kepada orang lain sesama muslim. Nah, maka seseorang melihat keadaan saudaranya. Jadi kalau seandainya memang saudaranya tadi ingin memberikan kepada kita sebagai ihsan dari dia, selayaknya untuk kita menjawab, maksudnya tidak jangan sampai menolak gitu ya, atau bahkan tidak menerima hal tersebut ya. Tapi kalau seandainya orang tersebut memang ingin memberikan kebaikan kepada kita, memberikan manfaat kepada kita, maka sepantasnya untuk kita terima gitu ya, untuk kita terima. Jadi jangan sampai tadi dijadikan sebagai hutang piutang ya. Saya mah pengen hutang saja, nanti saya bayar ya, padahal dia ingin memberikan kepada kita, dia ingin memberikan kepada kita sebagai hadiah, mungkin sebagai ihsan agar semakin dekat hubungan kita dengan dia. Maka oleh karenanya bagi kita untuk menerima hal tersebut, kecuali kalau seandainya kita melihat saudara kita yang memberikan tadi sebenarnya dia membutuhkan namun mungkin tidak enak kepada kita ya. Nah, dan kita pun ingin ini sebagai bentuk hutang piutang saja. Nah, ini dijelaskan kepadanya dijelaskan kepada saudara kita, antum sebenarnya butuh Anda butuh untuk kehidupan sama keadaannya seperti saya misalkan yang membutuhkan, maka saya ini minjam saja, nanti saya kembalikan dengan jumlah yang sama gitu. Nah ini, jadi melihat keadaan dia. Jadi kalau seandainya memang dia ingin memberikan kepada kita, terima. Tapi kalau seandainya dia memberikan karena mungkin segan kepada kita atau mungkin malu, tinggal kita obrolkan, tinggal kita sampaikan mana yang lebih aslah, yang mana yang lebih bermaslahat untuk kedua kita, untuk urusan berduanya antara sesama muslim tadi. Nah, kalau seandainya harus dikembalikan atau dia pun butuh, maka kembalikan sebagai hutang piutang. Mungkin ini yang bisa Anda jawab. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Baik, ke pertanyaan kedua. Ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Dibaca satu-satu dulu ya.
Dari Erik Supriyatna, usia 31 tahun, domisili Ciganitri, Bandung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah berkahi Ustadz dan keluarga. Iya, amin. Akhir-akhir ini saya sangat kebingungan sekali Ustadz terkait pekerjaan saya. Saya bekerja sebagai sales furniture yang di mana selain saya harus berjualan furnitur, saya juga ditarget harus berjualan asuransi barang dan cicilan menggunakan leasing. Jika tidak jualan asuransi dan cicilan leasing tersebut, saya kena SP dari perusahaan. Pertanyaannya, yang pertama, apakah hukum dari asuransi dan cicilan tersebut? Baik. Berkaitan dengan asuransi ya, at-ta'min, syarikatut ta'min, biasanya bentuk asuransi ada dua bentuknya yang disebutkan oleh para ulama ya, yang ada di yang ya banyak di diadakan daripada asuransi. Jadi ada asuransi tijari, asuransi ya yang model seperti ini, perdagangan ya, asuransi mobil, asuransi kayak alat-alat yang lain gitu ya. Nah, benda-benda yang lain. Ada asuransi ta'awun yang bentuknya saling tolong menolong. Nah, dan ini bentuknya beda ya. Para ulama menjelaskan adapun at-ta'min tijari, asuransi perdagangan tadi ya, menjual furnitur tadi ya, alat-alat rumah tangga gitu ya, ini masuk dalam perkara riba yang tidak diperbolehkan. Dari mana sisi ribanya atau dari mana sisi yang tidak diperbolehkannya? Yang pertama adalah ketidakjelasan ya, ketidakjelasan gharar. Nah, karena dia harus membayar terus ya, asuransi itu terus berjalan gitu, terus berjalan, sehingga ya barang kemudian asuransi ininya tidak jelas ya harga yang ada karena ditambah dengan asuransi tadi. Kemudian juga di sini ada kimar ya, istilah untung-untungan. Jadi kalau seandainya dia mungkin terjadi musibah, kecelakaan atau apa ya, kerusakan pada barang yang diasuransikan tadi. Nah, maka kalau seandainya itu dikarenakan kecelakaan kemudian diasuransikan ya, sementara asuransinya dia baru bayar mungkin hanya sedikit, kemudian dia akan diganti lagi karena asuransi tersebut. Nah, ini kan dia untung ya, kemudian yang menjual ya mendapatkan kerugian tentunya. Ya, yang ketika terjadi musibah atau kecelakaan, dari kemudian barangnya rusak, barangnya hancur ya, pabrik harus penjual harus mengganti karena dia diasuransikan. Atau sebaliknya, boleh jadi yang membeli yang rugi gitu ya, berapa puluh tahun diasuransikan ataupun mungkin berapa tahun diasuransikan ya, tidak ada misalnya kerusakan yang lainnya, namun ya dia setor uang saja kepada perusahaan asuransi tadi. Maka yang untung siapa? Ya tadi, nah perusahaan asuransinya, dia rugi ya. Apa faedah yang dia diambil dari asuransi tersebut? Padahal tidak ada kerusakan, tidak ada kecelakaan dan seterusnya. Nah ini maka, untuk menghindari ya, jangan ikut ya membantu melakukan ya muamalah yang seperti ini ya, muamalah seperti ini ya, untuk ditinggalkan. Allah. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, jika kalau memang haram, bagaimana hukum dari penghasilan saya selama ini? Kalau seandainya pertama kali hal ini ditanyakan kepada para ulama rahimahumullah, jadi kalau seandainya memang dia tidak mengetahui dari awal ya terkait dengan hukum asuransi ini, maka baginya untuk bertobat, dan harta setelahnya itu insya Allah harta yang halal ya.
kalau seandainya sudah bertobat ya, sudah bertobat, mau meninggalkan, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amalannya, maka insya Allah harta yang ada ini boleh dipergunakan, ya, boleh dimanfaatkan. Namun kalau seandainya dia sudah tahu haram, tidak boleh gitu ya, bekerja di tempat yang seperti itu, ya, kemudian ta'awun dengan perusahaan dari asuransi, dia tetap di sana. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Ini yang menjadi masalah, yang boleh jadi harta yang dihasilkan tidak lain harta-harta yang kotor gitu ya. Ya, tidak akan mendatangkan barokah. Waliyadzubillah. Ini ya, selayaknya untuk ditinggalkan. Tapi kalau seandainya dia sudah bertaubat tadi, insya Allah hartanya halal, ya, dan boleh dia manfaatkan. Kemudian dia cari ya usaha yang lain yang lebih barokah dan lebih halal. Ini mungkin Allah. Ketiga, apakah saya harus resign dari pekerjaan tersebut? Jazakallah khair atas kesempatannya, Ustaz. Ya tadi, ya tidak ada. Nah, kalau yang kita dapatkan dari fatwa para ulama ya seperti itu, karena ini perkara yang haram, ya, berta'awun ada pada hal-hal yang diharamkan, lebih baik untuk ditinggalkan ya, untuk keluar dari perusahaan asuransi tersebut. Nah, dan dia mencari usaha yang lebih halal lagi, ya, mencari usaha yang lebih halal lagi, yang mudah-mudahan kalau seandainya dia keluar karena Allah Subhanahu wa taala, man taraka sya'nillah awadahullahu khairan min, karena Nabi SAW, barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti yang lebih baik, ya, Allah akan ganti yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan dengan dia meninggalkan hal tersebut karena Allah, boleh jadi Allah ganti usaha yang lebih barokah, lebih ya menghasilkan, dan lebih menjadikan hati kita tenang, ya, hati kita tenang tentunya karena mendukung untuk kita terus beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin wallahu a'lam. Barakallahu. Sekarang ke pertanyaan ketiga dari Muhris, usia 19 tahun, domisili pada Larang. Pertanyaannya, saya ingin bertanya bagaimana cara Islam mengatur sebuah hubungan pria dan wanita yang memiliki keinginan untuk menikah namun masih sama-sama kuliah. Untuk masa kuliah, hal-hal yang masih diwajarkan dan hal-hal yang dilarangnya apa saja, dengan tidak melupakan i'tikad baik dari pasangan tersebut agar dapat menuju jenjang pernikahan. Masya Allah. Baik. Hubungan antara lawan jenis, ya, sebenarnya hal ini sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, antara wanita yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram dengan wanitanya, untuk menjaga, sama-sama menjaga kehormatan, ya, sama-sama menjaga kehormatan. Baik, ya, kalau seandainya memang ingin melaksanakan ya pernikahan di antara dua pasangan tadi sesuai dengan syariat, ya, yang pertama jauhi hal-hal yang mendatangkan fitnah, ya, jauhi hal-hal yang mendatangkan fitnah, perzinahan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila." Ya, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perzinahan. Apapun itu yang menghantarkan kepada perzinahan. Ya, baik itu saling bergandengan, ya, menyentuh satu dengan yang lainnya. Bahkan untuk saling tatap muka saja, ya, ini hal yang akan mendatangkan fitnah, mendatangkan perzinahan, ini dilarang, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin, wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, kullil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Ya, bagi orang yang beriman
untuk menundukkan pandangannya. Ditundukkan pandangannya, jangan melihat wanita yang bukan mahram. Sama juga bagi perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Ya. Untuk wanita pun untuk menundukkan pandangan. Jangan saling tatap, saling lihat satu dengan yang lainnya. Waliyadzubillah. Kecuali kalau seandainya sudah akan melakukan akad pernikahan. Ya, akan melakukan akad pernikahan. Nah, maka di sini boleh ya untuk melihat makhtubah ya yang akan dinikahinya, perempuan yang akan dinikahinya dia lihat ya nazar. Nah, ataupun dia melihat dari kejauhan gimana perempuannya, apakah cocok untuk saya dan seterusnya. Ini tidak ada masalah, tapi selama belum sampai jenjang itu ya masih belajar mungkinnya, masih ada kegiatan masing-masing, maka sebaiknya jangan berhubungan apapun. Ya, bahkan kemudian ya saling berhubungan lewat WA atau lewat ya alat komunikasi pada zaman sekarang, ya telepon dan yang lainnya. Ini semuanya akan menjerumuskan kepada perzinahan. Ya. Maka yang pertama kali jauhi hal-hal yang menjerumuskan kepada perzinahan, kepada fitnah, api fitnah. Nah, ya. Untuk nanti kalau seandainya memang itu merupakan jodoh kita, Allah tuliskan sebagai jodoh kita, insya Allah ya itu akan terlaksanakan gitu ya. Nah, namun sebelumnya jalani dulu apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah ya. Nah, dengan alasan kita akan ya melakukan jenjang pernikahan. Ya kayak ya zaman sekarang waliyadzubillah, jalan bareng bahkan mungkin tinggal bersama gitu ya, sudah tidak ada rasa malu lagi. Nah, maka wajar kalau seandainya sudah mungkin sudah berlangsung pernikahan, yang ada nanti setelahnya apa? Ya, berpisah satu dengan yang lainnya. Nah, satu dengan yang lain saling berpisah, kemudian yang ada saling ya kebencian, ya yang bukan malah kasih sayang, malah kebencian satu dengan yang lainnya. Al-muhim ini dikarenakan masing-masing tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan hukumnya bagi kaum laki-laki muslimat ya dan juga kaum mukminin untuk menjaga pergaulan ya, menjaga pergaulan hubungan antara mereka, jangan sampai timbul fitnah di antara keduanya. Ya, di antara keduanya. Barakallahu fikum. Ya di sana ada syariat, ada kalau sudah jenjang mau melaksanakan akad, ada syariat untuk nazar dulu. Bagaimana kemudian saling mengetahui sifat karakter masing-masing, ya dikorek mungkin dari teman dekatnya, dari keluarganya, ditanya-tanya lebih dalam lagi. Baik, kalau seandainya memang cocok ya sifatnya, kemudian ya semuanya ya sudah cocok, bismillah. Nah, ya kemudian dia pun sudah istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ini menjadi ya pasangan bagi saya, ya pasangan yang membantu kebaikan bagi saya. Maka kalau seandainya dia sudah melakukan hal tersebut, ya insyaallah akan baik semuanya, ya akan baik semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan ya bahwasanya al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna al-khabithat wat tayyibatu lit-tayyibin wat tayyibuna lit-tayyibat. Ya kalau seandainya akhlaknya buruk ya kita, maka pasangan kita pun yang akan menjadi pasangan kita pun akhlaknya seperti itu. Ya, begitupun sebaliknya kalau seandainya akhlak kita baik, akhlak kita menjaga kehormatan, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pasangan kita pun akan seperti itu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah akan pasangkan kita sesuai dengan sifat dan karakter kita ya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat dari Abu Fasya.
Pertanyaannya, apakah belajar via online masih mendapatkan keutamaan bermajelis? Barakallahu fikum ya Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Belajar online ya. Nah, sebenarnya kalau disebutkan akan mendapatkan keutamaan, ya akan dia mengambil ilmu, insya Allah itu jelas akan mendapatkan ilmu, mendapatkan keutamaan dari talabul ilm, mencari ilmu ya. Namun tentunya, jelas tentunya berbeda, sangat jauh berbeda kalau seandainya dia belajar langsung di majelis ya. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Duduk ya di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di sana, dia membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi SAW. Itulah yang akan turun di tengah-tengah mereka as-sakinah, ketenangan, rahmah ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyatuhum rahmah wa hafathumul malaika, akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fima indah, dan Allah akan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang berada di majelis tersebut. Jadi ya, kalau secara keutamaan jelas ya, lebih sangat-sangat lebih utama orang yang duduk di majelis ilmu. Sangat beda ya. Sangat jauh berbeda keutamaannya. Ya, walaupun tadi secara kalau dibilang akan dia mendapatkan faidah, mendapatkan keutamaan, ya dia akan mendapatkan keutamaan sesuai dengan ilmu yang dia ambil dari online tersebut. Namun kalau dibandingkan dengan orang yang belajar langsung di majelis ilmu, maka tentunya itu lebih utama lagi ya. Lebih utama lagi, dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis tidak lain orang yang belajar di majelis ilmu ya. Dan para ulama qadiman wa haditsan, dari dulu sampai sekarang, bagaimana metode belajar mereka? Halaqah, duduk ya, duduk berguru dengan seorang syekh, seorang ustadz, mengambil ilmu dia secara langsung ya, secara tatap muka gitu ya. Nah, ini ya yang dilakukan oleh para ulama salaf ya, sehingga lebih utamanya lagi dan lebih didorong lagi untuk kita datangi majelis ilmu ya. Kita berjalan saja keluar untuk mendatangi majelis ilmu, ini satu keutamaan yang besar. Satu keutamaan yang besar. Ya, walaupun mungkin dalam hadis yang dikatakan bahwasanya man kharaja min baitihi, yang keluar dari rumah ya untuk belajar itu dalam jihad fisabilillah, mungkin hadisnya dhaif ya, hadisnya lemah. Namun ya jelas keutamaan ketika dia melangkah untuk satu tempat yang mulia, tempat yang baik ya, majelis ilmu ya, yang diajarkan di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi SAW, maka ini satu kebaikan ya. Ini satu kebaikan. Oleh karenanya kita ingatkan bagi ikhwah sekalian ya, semuanya kaum muslimin yang ingin belajar terkhusus ya agama yang benar, ambil dari majelis ilmu secara langsung ya, secara langsung, barakallahu fiik, karena barokah keutamaannya jauh berbeda ya kalau hanya duduk lewat online atau mengambil ilmu lewat online saja. Ini wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Angga, usia 30 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah anak dan keluarga termasuk yang menunda-nunda pembagian waris? Karena harta milik muarif bukan barang yang mudah dijual berupa rumah dan tanah. Sedangkan anak pernah dengar bahwa ada dampak buruk bagi mayit di akhirat karena menunda-nunda pembagian waris. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Baik. Harta waris ya. Nah, harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal ya, tentunya harta yang besar ya, biasanya harta yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya ya. Tentunya tadi barang-barang yang ada karena mungkin jumlahnya besar ya, baik berupa rumah atau tanah, ini tidak mudah untuk
cepat dijual, gitu ya. Tidak mudah untuk cepat dijual. Jadi kalau seandainya keadaannya seperti itu, jadi sudah kita tawarkan, sudah kita berusaha untuk menjualnya, untuk dibagikan harta warisnya. Ini bukan berarti kita menunda-nunda untuk membagikan harta waris, ya, insya Allah. Nah, karena kita ada usaha ke sana, ya, ada usaha ke sana. Adapun keterangan bahwasannya ketika orang yang ahli waris menunda untuk membagikan warisnya, nah, wallah alam, kemudian ada pengaruh untuk yang meninggal tadi, yang meninggalkan warisan tadi, ini Allah alam, ya, selama ini anak belum mendapatkan dalilnya. Nah, yang jelas yang ada itu adalah dain, ya, hutang yang belum diselesaikan, Adapun harta waris, nah ini kewajiban ahli waris, gimana, ya, ahli warisnya, dain, ya, apakah dia akan bagikan sesuai dengan syariat, ya, atau gimana. Barakallahu, ini kembali kepada ahli warisnya, karena sudah tidak ada hubungan lagi dengan orang yang sudah meninggal. Dia sudah meninggalkan hartanya, ya, dia sudah meninggalkan hartanya. Nah, tidak ada hubungan lagi. Sekarang itu menjadi hak ahli waris, ya, menjadi hak ahli waris. Kalau dain kan jelas itu ada sangkut pautnya dengan yang meninggal, karena dia meninggalkan apa, hutang, gitu ya. Adapun warisan, harta warisan itu sudah milik ahli waris, ya, sudah milik ahli waris, maka nah mereka yang bertanggung jawab, ahli waris lah yang bertanggung jawab, ya. Dan ya, nah, dinasihatkan oleh para ulama jangan sampai menunda-nunda memang, ya. Kenapa? Karena nanti masyakil akan datang, ya, banyak, gitu ya. Nah, nanti kalau seandainya yang ahli warisnya ada yang meninggal, gimana nantinya? Ya, harusnya kan dia mendapatkan terlebih dahulu, kemudian dia bisa mewariskan kepada anak setelahnya, anak dia setelahnya. Nah, ini kalau seandainya dia menunda-nunda, nanti masyakil yang ada, ya, permasalahan-permasalahan yang ada, yang bingung, ya, pembagiannya dan bagaimana. Nah, oleh karenanya bagi ahli waris untuk, ya, berikan haknya kepada ahli waris, ya, bagikan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kalau bisa disegerakan, karena untuk, ya, menjaga tidak terjadi berbagai macam masyakil aja, permasalahan lagi yang timbul, ya, ketika sudah dibagikan seluruhnya beres, ya, tidak ada lagi tanggung jawab bagi ahli waris. Wallahu a'lam. Ini yang bisa Anda jawab. Pertanyaan ke-6, Ustadz ingin bertanya mengenai pendapat mana yang lebih kuat terkait masalah khulu. Apakah khulu itu termasuk talak atau malah khulu itu termasuk fasakh? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan hal ini, ya, masalah khulu, ya, masalah khulu apakah masuk kepada talak, ya, ataukah masuk kepada fasakh, memang terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian khulu ini masuk kepada fasakh, ya. Dan fasakh ini sebenarnya perbedaan sekarang dibahas oleh para ulama, apa perbedaan khulu, tolak dan fasakh, ya. Kalau al-fasakhu, yakni menghapus akad antara suami dan istri, ini haknya qadhi, ya. Haknya qadhi, haknya yang memegang hukum, ya. Baik, hakim. Mungkin kalau di sini mungkin sekarang mungkin KUA mungkin, ya. Nah, ini. Atau yang pokoknya yang berurusan dengan pemerintahan yang menetapkan, ya, pernikahan atau yang sejenisnya, ya, akad-akad yang seperti itu. Maka yang menentukan fasakh itu adalah, ya, al-qadhi. Kemudian adapun talak, jelas ini, ya, penetapan dari seorang laki-laki kepada istrinya, ya, seorang suami kepada istrinya, ya, ini wewenang dari suami. Dia mentalak istrinya, maka jatuh talaknya, gitu, ya, jatuh talaknya. Adapun al-khulu' ini permintaan seorang istri kepada suaminya. Ya, kalau seandainya bi'iwadin,
Ya, dengan apa? Dengan ganti apa, dengan mengembalikan mahar ataupun dengan harta yang dia kembalikan kepada suaminya. Ya, istri tadi meminta talak, meminta dipisah, ya, dipisahkan dengan suaminya, memutuskan hubungan suaminya dengan cara memberikan apa? Memberikan harta, gitu ya, atau mengembalikan mahar yang telah diberikan. Ini ya khulu, ya. Ini khulu. Jadi masing-masing ada ketentuannya. Ya, tolak dengan lafaz tolaknya, khul, ya, dengan akad khulu'nya harus ada apa? Ada mengembalikan harta, gitu ya. Kalau fasakh yang menentukan tidak lain adalah seorang qadi, ya, pemerintah atau hakim yang menetapkan. Nah ini. Taib Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ana bacakan di dalam fatwa beliau. Jadi beliau menegaskan walakin al-qaul ar-rajih annahu ya'ni al-khul laisa bitalaq. Jadi ya khulu ini bukan termasuk daripada tolak. Ya, sebagian mengatakan khulu ini kan masuk tolak bain ya. Tolak yang memisahkan, kayak ya talaknya sudah 3 kali berarti ya. Nah ini. Ya kalau seandainya seperti ini maka dia kalau mau rujuk kembali, ya si istri harus nikah ya dengan selain laki-laki tadi sampai sah, kemudian cerai lagi dengan ya laki-laki tadi, kemudian bisa kembali nikah dengan ya laki-laki yang pertama. Nah ini kalau seandainya tolak baik. Nah maka beliau menegaskan di sini bahwasanya khulu ini tidak masuk kepada tolak. Wa in waqa'a bi lafdhi talaq as-sarih, walaupun kadang dengan lafaz tolak yang jelas gitu. Baik. Wa yadullu li hadha al-Qur'an al-Karim qala 'azza wa jalla at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Nah, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Di sini disebutkan tolak itu 2 kali, marratain. Ya, maka di sini boleh dia apa? Boleh dia kembali rujuk atau ya dia tinggalkan istrinya. Ya. Dia tinggalkan istrinya, jatuh talaknya. Nah, jatuh talaknya kemudian dia tinggalkan istrinya, intinya. Seperti itu ya. Nah ini. Fal amru biyadik. Maka perkaranya di tangan suami. Wala yahillakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Baik. Ya kan tidak boleh kemudian seorang laki-laki meminta kembali mahar yang sudah diberikan. Kalau seandainya talak ya. Karena talak ini hukum atau yang ditetapkan oleh suami. Ya, sehingga tidak ada wewenang suami untuk meminta kembali harta yang sudah diberikan kepada istrinya dari mahar atau yang selainnya. Baik. Idzan hada firaqun ya'tabiru fida. Tsumma qala 'azza wa jalla fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Nah, kalau annana hasibna al-khalq talaqan lakana qawluhu fa in talaqaha hiya at-talqatu ar-rabi'ah. Intinya kalau seandainya ya khala' itu dihitung 2 kali tolak ya. Nah, dengan khal berarti kalau seandainya 2 kali khal, nah itu sudah sudah talak yang keempat. Nah, ini sementara tidak ada talak yang keempat gitu ya. Tidak diterapkan lagi. Kalau seandainya sudah ketiga saja itu sudah pol, tidak boleh lagi kembali kecuali dengan syarat-syarat yang sudah tadi ya disebutkan. Sehingga hukum khal sendiri, hukum talak sendiri. Kemudian fasakh pun sendiri, ya. Fasakh pun sendiri. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menegaskan di sini bahwa hukum khal hukumnya sendiri, tidak sama dengan talak, tidak sama dengan al-fasakh, ya. Tidak sama dengan fasakh. Walihada dhahaba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ila anna kulla firaqin fihi iwadun fa hiya khal'un wa laysa bi talaq. Ibnu Abbas menegaskan bahwa
ya setiap perpisahan ya antara suami dan istri yang di sana terdapat iwad, pengganti, ya digantikan oleh istrinya kepada suaminya, maka itu khal, laisa talaq. Itu adalah khulu', bukan talak. Hatta walau waqa'a bi lafzi talaq, walaupun ya mungkin ada lafaz talak di sana. Ya, maka ini yang lebih tepat ya kata beliau. Nah, wallahu a'lam. Disebutkan dalam Syahrul Mumti' ya. Disebutkan dalam Syahrul Mumti'. Nah, ini. Jadi nah, ya. Allah alam di sini, maka talak hukumnya sendiri, khal' itu hukumnya sendiri, kemudian fasakh pun hukumnya sendiri. Walaupun tadi sebagian para ulama ada yang memasukkan khal' itu kepada fasakh ya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memasukkan kepada fasakh ya, kepada fasakh. Jadi fasakh ini kalau seandainya memang misalkan ada permasalahan yang mengharuskan keduanya dipisahkan. Contohnya karena baru diketahui kakak adik yang jelas ya, atau mungkin yang satunya tidak bisa memberikan ya nafkah yang wajib misalkan, maka di sini fas ya oleh qadhi wajib untuk digugurkan hubungan antara suami istri atau yang lainnya. Nah, ini Syekhul Islam memasukkan hal ini kepada fas ya, kepada fas. Dan ini kalau toh ya paling yang paling kuat dari pendapat yang ada ya tadi, kalau mau masukkan kepada fasakh ya. Walaupun tadi wallahu alam, kalau anda lihat ini pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah cukup kuat ya untuk membedakan masing-masing semuanya memiliki hukum ya. Masing-masing semuanya memiliki hukum, yang mana kalau pun secara hukumnya boleh kembali antara suami dan istri dengan akdun jadid, dengan akad yang baru ya. Sebagaimana fasakh juga boleh kembali dengan akad yang baru kalau seandainya bukan karena apa? Bukan karena adik kakak gitu ya. Karena salah satunya tidak memberikan haknya ya, kemudian dia ingin bertobat dan ingin memberikan haknya kepada istrinya, contoh atau suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, maka di sini boleh kembali untuk ya melangsungkan akad suami istri ya dengan akdun jadi, dengan akad yang baru. Ini fasakh ya, dan juga al-khal. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang anda bisa jawab. Baik. Ke pertanyaan ketujuh dari Abu Abdillah, usia 29 tahun, domisili Panyilekan. Baik. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, benar nggak sedekah atau pemberian yang diberi ke keluarga itu lebih afdol daripada kita ngasihnya ke orang miskin? Syukran. Baik. Memberikan sedekah kepada keluarga atau kerabat ya, kerabat yang ya masih hubungan ada nasabnya, kekerabatannya. Nah, jelas di sana ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwasanya itu lebih afdal nafkah kita ya kepada kerabat. Ya, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wal sabil. Disebutkan al-qurba, kerabat dulu sebelum yang lainnya. Jadi kalau seandainya kerabatnya miskin, kerabat yang membutuhkan, itu lebih berhak untuk kita berikan. Lebih berhak untuk kita berikan dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika kita memberikan kepada kerabat, itu ada dua ganjaran yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa saja? Silah, menyambung silaturahmi, kemudian ya ajr sedekah. Ya, pahala dia bersedekah. Selain juga pahala apa? Tadi pahala silah, ya, menyambung silaturahmi. Nah, oleh karenanya ya dengan dalil-dalil ini jelas bahwasannya untuk kita memberikan kepada kerabat ya, kerabat kita yang miskin, kerabat kita yang membutuhkan, itu lebih afdal ya, lebih utama, lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Bismillah, ahsanallahu ilaika. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman. Apa hukum membeli rumah dengan perantara bank BSI?
Ana mau membeli rumah A dengan harga 500 juta. Tapi rumah tersebut dibeli dulu sama Bank BSI dengan harga 500 juta. Sesuai harga nego Ana dan yang punya rumah. Jadi status rumah itu milik Bank BSI. Lalu pihak bank menjual rumah tersebut menjadi 700 juta ke Ana. Ana menyanggupi dengan dicicil sesuai kesepakatan. Apakah transaksi ini diperbolehkan atau tidak di dalam syariat? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Baik. Berkaitan dengan hal ini, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, ya, dengan pertanyaan yang serupa, yang intinya, ya, apa yang disebutkan tadi bentuknya adalah hilah, ya, mensiasati sesuatu yang haram agar seakan-akan ini tidak diharamkan. Jadi kalau kita meminjam, kemudian kita mengembalikan uang yang kita pinjam dengan jumlah yang lebih banyak, itu jelas apa? Riba, ya. Maka kebiasaan orang-orang Yahud itu membuat apa? Hilah. Membuat hilah. Dan kata para ulama disebutkan hilah ini, nah, kalau dari segi apa? Segi dosa lebih besar dosanya dibandingkan jelas dia melakukan dosa yang tidak ada hilah padanya. Dia tidak berhilah, karena hilah ini untuk menutupi sesuatu yang haram seakan-akan itu perkara yang apa? Yang boleh. Nah, jadi tadi dia membutuhkan uang, membutuhkan uang untuk membeli rumah. Sementara dia tidak memiliki uang apa? Cash dengan jumlah yang sangat besar. 500 juta. Nah, ada bank sekarang. Ada bank, kemudian ya dia memberikan tawaran bahwasanya saya akan memberikan uang ini apa? Rumah ini buat kamu. Ya. Bank membayar dengan cash dengan jumlah uang yang tentunya lebih murah gitu ya. Pembeliannya karena cash, kemudian juga langsung. Nah, kemudian kita yang membayar ke bank itu dengan jumlah ya tentunya akan dinaikkan sampai bahkan 2 kali lipat atau mungkin setengah kali lipat gitu ya, dari tadi 500 menjadi 700 juta gitu. Nah, ini jelas ya, jelas ini perkara yang diharamkan, ini termasuk riba ya, yang intinya tadi agar tidak bentuknya hutang. Nah, ya, tapi akadnya dijual belikan. Walaupun secara asalnya itu apa? Hutang piutang sebenarnya. Cuma ingin dimanipulasi, ya, manipulasi agar ini menjadi perkara yang dibolehkan. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hal ini tidak boleh ya. Hal ini tidak boleh. Nah, bentuk apa? Segitiga ya. Nah, lingkaran syaitan kalau dibilang ya, lingkaran syaitan, yakni segitiga syaitan ini ya, banyak mungkin muamalah yang seperti ini. Bukan hanya uang bukan hanya rumah saja, kadang mobil, kadang apalagi motor dan yang selainnya ya. Kan leasing itu pasti apa? Ke bank dulu kan, ke bank dulu ya, bank yang menjual membeli ya kepada perusahaan mobilnya, motornya, mereka yang melunasi. Maka adapun yang membeli harus nyicil ke bank ya, harus nyicil ke bank, dan itu akan dikembalikan lebih besar lagi ya. Nah, terlebih lagi kalau misalnya tadi ya, kalaupun terlambat pembayarannya itu akan apa? Akan ada denda gitu. Nah, ini jelas lagi ya, udah 2 kali lipat berarti ya. Nah, 2 kali lipat mukhalafah syar'iyyahnya. Jadi, nah, hal-hal yang seperti ini, nah, lebih baik dihindari ya, dihindari. Baik untuk bermuamalah dengan bank. Nah, ya, muamalah dengan bank ini dihindari karena tidak lain praktek yang dilakukan oleh mereka tidak jauh dari bentuk ya keharaman riba atau yang selainnya. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Tapi Ustaz, sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari
Kurang lebih 3 bulan lagi ya Ustaz. Hmm. Kita akan menyambut bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya Ustaz, gimana sih cara kita mempersiapkan diri untuk ke bulan Ramadan? Karena mungkin ada beberapa dari kita yang kurang maksimal di bulan Ramadan kemarin. Jadi di bulan Ramadan nanti lebih baik lah. Atau mungkin yang lebih baik sebelumnya jadi lebih baik lagi di Ramadan nanti. Baik, masyaallah. Barakallahu fikum. Baik, sebelumnya para ulama salaf terdahulu, ya, sebelum mereka mendapatkan bulan Ramadan, mereka bahkan 6 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, ya, dan tidaklah mereka berdoa seperti ini karena kerinduan mereka untuk beramal di sana, dan bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik, gitu ya, dengan penuh dengan amalan, ya, penuh dengan amalan. Maka selayaknya bagi kita untuk terus memperbaiki amalan kita, terkhusus di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Ya, terkhusus di waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, ya di bulan Ramadan. Di sana ada qiyamul lail, di sana ada puasa, di sana ada sedekah, di sana ada qiraatul Quran. Nah, maka pertama kali untuk ya berazam dari sekarang, ya, berazam dari sekarang untuk melaksanakan amalan-amalannya. Karena kalau seandainya tidak ada azam saja, tidak ada tekad untuk beramal, ya, ini sudah tidak ada keinginan lagi, gitu ya, untuk beramal di bulan yang berbarokah tadi. Ya, minimal dia berazam dulu, dia merencanakan dulu nanti bulan Ramadan nanti gimana amalan-amalan kita, ya, dia susun, ya, amalan yang akan dia lakukan nantinya. Ya, pokoknya berazam untuk melakukan yang lebih baik, ya, daripada yang sebelumnya. Kemudian tentunya berikutnya untuk dia terus meminta hidayah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tidak luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu kami menyembah dan hanyalah kepadamu kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan ibadah ini butuh terus pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya minta hidayah kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memanfaatkan, ya, bulan Ramadan dengan, ya, optimal, baik di sholatnya, puasanya dijaga, ya, dari perkara-perkara yang akan merusak puasa kita, qiraatul Qur'annya diperbanyak, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan untuk, ya, beramal dengan amalan-amalan tadi. Barakallahu fikum. Nah, ini. Kemudian juga yang berikutnya, ya, sebagaimana Nabi alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk mulai melatih dari sekarang, ya. Di antara yang Nabi alaihi wasallam ajarkan bahwasanya beliau paling banyak berpuasa itu di mana? Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Sampai Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu yasumu kullah. Beliau puasa Sya'ban, ya, seakan-akan seluruhnya, gitu, semua Sya'ban. Ya, maksudnya dari awal sampai akhir puasa, gitu, ya. Atau kata para ulama tidak semuanya, di sini aktsaruhu siyaman. Ya, kebanyakannya beliau puasa, dan Aisyah radhiyallahu anha bisa mengqadha puasa itu di bulan apa? Sya'ban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di sana. Banyak berpuasa di sana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya latihan dulu dari sekarang puasanya, ya. Kemudian amalan-amalan yang lainnya dilatih dari sekarang, ya. Dilatih dari sekarang agar nanti pas kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan puasa. Kita sudah ringan dengan amalan-amalan baik yang lainnya. Ya, intinya kita mengingat kembali, ya, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, ya, agar kita terus semangat, terus kita
menjaga nah, kesempatan yang ada tadi ya, agar kita mendapatkan keutamaan yang besar di bulan Ramadan. Mungkin ini ya sekadar tips ya, dibilang tipsnya ya, apa yang sudah ya kita sampaikan tadi. Yang mudah-mudahan hal ini bisa membantu ya, membantu memperbaiki amalan nanti ketika masuk di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Semoga Allah beri balasan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Dan Barakallahu. juga kepada para penanya, semoga bermanfaat. Kami sebagai kru atau panitia mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.